Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sulistyo dari kelas 12 TKRO 1, nomor absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan penugasan kimia tentang materi pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum dalam bahasa Latin, petrus artinya batu, dan oleum artinya minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berisi air, lapisan di atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengeboran. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Crude oil, minyak mentah, berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah hasil pengeboran sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon jenuh. Oleh karena itu, pengolahan atau pemurnian refarming minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok atau fraksi dengan titik didih yang mirip. Mula-mula minyak mentah dipanaskan pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi. Minyak bumi merupakan campuran dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk bisa merasakan manfaat dari minyak bumi dibutuhkan teknik atau cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Mengutip buku modul pembelajaran SMA Kimia karya Dr. Andes Haji D. Gede Mandara MT, berikut jenis-jenis fraksi minyak bumi dan pengertian singkatnya. 1. Gas. Fraksi ini berupa senyawa berat dengan molekul yang ringan sehingga mudah menguap dan pada saat proses pemanasan akan menguap. Petroleum ether. Fraksi hasil dari pengolahan minyak yang bumi yang digunakan sebagai pelarut yang bersifat nonpolar dalam reaksi kimia. 3. Bensin. Fraksi ini merupakan hasil olahan bumi yang besar dan sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. 4. Nafta. Hasil olahan minyak bumi yang didapatkan setelah memisahkan bensin atau gasolin di dalam minyak mentah. 5. Minyak tanah. Fraksi ini sering digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. 6. Solar. Fraksi ini hanya bisa didapatkan dan dipisahkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada suhu tersebut. 7. Pelumas. Fraksi ini didapatkan melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350-500 derajat sehingga menguap dan akan dikondensasi menjadi pelumas. 8. Lilin. Fraksi ini bermanfaat untuk kehidupan manusia sebagai korek api, bahan pembuatan batik, dan lainnya. 9. Minyak bakar. Fraksi yang digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU. 10. Aspal. Fraksi dari hasil residu pengolahan minyak bumi yang dimana residunya dihasilkan dari sisa distilasi minyak mentah. Ada beberapa teknik pemisahan fraksi minyak bumi yang perlu diketahui. Teknik-teknik tersebut terdiri dari destilasi, cracking, reforming, hingga treating. Adapun cara pemisahan atau pengolahan minyak bumi melalui beberapa tahap. 1. Pemisahan atau distilasi. Distilasi merupakan cara pemisahan campuran komponen-komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan kolam atau menara distilasi. Minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dipanaskan kurang lebih 350 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Kemudian minyak yang menguap bergerak ke atas melalui bubble cups, sedangkan minyak cair turun ke bawah. Fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu-residu dari hasil pemisahan minyak bumi, diantaranya parafin, lilin, dan aspal. Residu-residu ini mempunyai rantai karbon berjumlah lebih besar dari 20. Hasil-hasil dari pemisahan minyak mentah tersebut diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi, diantaranya gas alam, petrol, ether, ligroin, bensin, minyak tanah, solar, minyak pelumas, lilin, dan aspal. Fraksi-fraksi yang dihasilkan pada berbagai temperatur pemisahan ada yang berwujud gas, cair, dan padat. Perengkahan atau cracking. Fraksi minyak bumi yang paling banyak kegunaannya adalah bensin. Karena itu fraksi-fraksi minyak bumi dengan jumlah atom C besar dipecahkan untuk membentuk bensin. Fraksi-fraksi ini adalah minyak tanah dan solar. Metode pemecahan fraksi-fraksi minyak bumi disebut
proses perengkahan atau cracking. Pada proses ini berlangsung reaksi pirolisis. Istilah pirolisis ini berasal dari bahasa Yunani. Pir yang artinya api, sedangkan lisis artinya perengkahan atau pemecahan. Jadi pirolisis adalah pemecahan oleh panas. Pirolisis alkana dikenal dengan proses cracking. Dalam proses cracking, thermal alkana dilewatkan pada ruang yang dipanaskan pada suhu tinggi. Akan terjadi alkana rantai pendek, alkena, dan hidrogen. Proses ini paling banyak menghasilkan etilena dan molekul-molekul yang lainnya. Proses cracking uap sebagai modifikasi cracking thermal dilakukan dengan mencampur hidrokarbon dengan uap dan dipanaskan pada suhu 700 sampai 900 derajat Celcius, kemudian cepat-cepat didinginkan. Proses ini berfungsi menghasilkan reaksi hidrokarbon yang meliputi etilena, propilena, butadiene, isopropena, dan siklopentadiena. Untuk memproduksi bensin digunakan proses cracking katalik. Pada proses ini fraksi minyak bumi dengan titik didih tinggi dicampurkan dengan silika alumina pada 450 sampai 550 derajat Celcius dengan tekanan tinggi. Proses ini juga dapat memperbaiki kualitas bensin karena menghasilkan alkana dan alkena yang rantainya bercabang banyak sehingga merupakan bahan bakar yang mempunyai angka oktan yang tinggi. Reforming. Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik, rantai karbon lurus, menjadi bensin yang bermutu baik atau rantai karbon bercabang. Karena kedua jenis bensin ini memiliki molekul yang sama tetapi untuk struktur berbeda, maka proses ini disebut juga isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalitas dan pemanasan. 4. Polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi besar. Misalnya penggabungan senyawa isobutene dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin kualitas tinggi, yakni isoktana. 5. Proses pembersihan atau treating. Treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Cara proses treating adalah 1. Copper sweetening dam doctor, yakni proses menghilangkan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. 2. Acid treatment, yakni proses menghilangkan lumpur dan memperbaiki warna. 3. Desulfurizing, desulfurisasi, yakni proses menghilangkan unsur belerang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.